warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Selamat datang di channel Rijusan. Hari ini kita akan belajar bersama tentang matematika wajib kelas 10 MIA. Namun, sebelum kita membahas lebih jauh tentang materi yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini, saya mohon dukungannya untuk mensubscribe channel ini, like, dan share bila menurut kalian konten di channel ini bermanfaat. Terima kasih. Materi matematika wajib yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini adalah tentang konsep dasar persamaan nilai mutlak. Dengan kompetensi dasar capaian, menginterpretasi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan linier aljabar lainnya. Dan tujuan pembelajaran yang pertama adalah diharapkan kalian mampu memahami konsep nilai mutlak, kemudian menyusun persamaan nilai mutlak linier satu variabel, dan menentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke pembelajaran. Apa sih yang dimaksud dengan nilai mutlak? Konsep nilai mutlak. Nilai mutlak suatu bilangan adalah jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan real. Tanda mutlak dituliskan dua garis sejajar seperti ini. Kemudian jika kalian menemukan tanda seperti ini cara membacanya adalah mutlak X. Contoh, nilai mutlak dari 3 itu sama dengan 3. Artinya adalah nilai 3 berjarak 3 satuan dari titik 0 pada garis bilangan real. Perhatikan garis bilangan berikut. Nah, di sini titik awalnya adalah 0. Kita diminta menghitung berapa sih jarak titik 3 ini, begitu ya. Maka kita hitung saja 1, 2, 3. Maka jaraknya adalah 3 satuan. Yang artinya kalau nilai itu positif dimutlakkan, maka hasilnya adalah tetap nilai itu juga. Contoh lain, misalnya nilai mutlak dari 4, maka hasilnya adalah 4. Nilai mutlak dari 5, maka hasilnya adalah 5, dan seterusnya. Nah, sekarang nilai mutlak dari bilangan negatif. Di sini mutlak negatif 5 hasilnya adalah 5. Artinya adalah nilai negatif 5 itu berjarak 5 satuan dari titik 0 pada garis bilangan real. Nah, kita lihat garis bilangannya. Titik 0 kemudian negatif 5. Kita hitung jaraknya dari titik 0 itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berjarak 5 satuan. Kalau misalnya pertanyaannya adalah mutlak minus 6, maka hasilnya adalah 6. Mutlak minus 2, maka hasilnya adalah 2. Yang berarti bahwa kalau nilai negatif dimutlakkan, hasilnya adalah positif. Nah, contoh lainnya seperti ini. Mutlak minus 12, hasilnya adalah 12. Mutlak minus 2021, hasilnya adalah 2021. Mutlak 25, karena 25 itu adalah positif, maka hasilnya tetap positif 25, dan seterusnya. Jadi kesimpulannya, secara sederhana bisa kita simpulkan bahwa tanda mutlak berguna untuk mempositifkan nilai negatif, dan hasil dari nilai mutlak selalu bernilai positif atau 0. Konsep jarak nilai mutlak. Nah, sekarang soalnya seperti ini. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan. Nilai mutlak dari X min 3 sama dengan 5. Nah, kita diminta mencari nilai X ini yang memenuhi persamaan. Soal ini bermakna bahwa menentukan nilai X yang berjarak 5 dari titik minus 3. Saya ulangi, soal ini bermakna bahwa menentukan nilai X yang berjarak 5
dari titik minus 3. Berarti titik awalnya adalah minus 3 atau negatif 3. Coba kita gambarkan di garis bilangan. Titik awalnya adalah minus 3. Kita diminta menghitung letak titik yang berjarak 5 dari minus 3 ini, begitu ya. Artinya di sini ada yang bagian sebelah kanan dan ada yang bagian sebelah kiri. Kita coba hitung yang sebelah kanan dulu. Berjarak 5, 1, 2, 3, 4, 5. Di X sama dengan 2. Kemudian yang di sebelah kiri, 1, 2, 3, 4, 5. Tepat di X sama dengan negatif 8. Artinya, nilai X yang memenuhi persamaan ini adalah X sama dengan 2 atau X sama dengan negatif 8. Nah, ini jika kalian ingin menjawabnya menggunakan konsep jarak ya. Jadi diukur saja jaraknya dari titik awalnya berapa begitu. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan X plus 4 sama dengan 5. Nah, untuk soal seperti ini kita harus ubah dulu agar bisa menentukan titik awalnya di mana begitu ya. Nah, ini kita ubah menjadi negatif, maka hasilnya seperti ini. X negatif 4 mutlak begitu ya, sama dengan 5. Nah, sekarang kita dapat titik awalnya adalah negatif 4. Soal ini bermakna bahwa menentukan nilai X yang berjarak 5 dari titik minus 4. Sekarang kita gambarkan di garis bilangan. Titik awalnya adalah minus 4. Kita hitung 5 satuan sebelah kanan, 5 satuan sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Tepat di X sama dengan 1. Kemudian yang di sebelah kiri, 1, 2, 3, 4, 5. Tepat di X sama dengan negatif 9. Sehingga penyelesaiannya adalah X sama dengan 1 atau X sama dengan 9. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini ada trik cepatnya dan akan kita bahas pada contoh soal. Definisi nilai mutlak. Misal X bilangan real, maka mutlak X itu akan bernilai positif jika X lebih besar sama dengan 0 dan akan bernilai negatif X jika X kurang dari 0. Artinya, kalau nilai di dalam tanda mutlak ini positif, maka hasilnya adalah positif. Tetapi kalau nilai di dalam tanda mutlak ini bernilai negatif, maka hasilnya harus dikali dengan negatif ya. X-nya harus dikali dengan negatif. Contoh, nilai mutlak dari 2X plus 6. Nah, ini punya dua penyelesaian. Yang pertama, bisa bernilai positif kalau 2X plus 6 ini nilainya lebih besar dari 0 dan bisa bernilai negatif jika 2X plus 6 kurang dari 0. Untuk lebih memahaminya akan kita bahas pada contoh soal. Contoh, hasil dari mutlak 20 dikurang mutlak negatif 4 adalah. Nah, ini harus kita selesaikan menggunakan konsep yang sudah kita pelajari. Ingat, kalau nilai positif dimutlakan hasilnya tetap positif, maka mutlak 20 hasilnya adalah 20. Kemudian dikurang mutlak negatif hasilnya adalah positif ya. Maka mutlak negatif 4 hasilnya adalah 4. Nah, ini sama dengan 20 dikurang 4, 16. Soal kedua, mutlak 12 dibagi minus 4 dikali mutlak minus 5. Kita selesaikan dulu. Mutlak 12 dibagi minus 4 itu minus 3 dikali mutlak minus 5. Nah, ingat kalau nilai negatif dimutlakan hasilnya adalah positif ya. Maka mutlak negatif 3 itu sama dengan 3 dikali mutlak negatif 5 sama dengan 5. Sehingga hasilnya adalah 5, 15. Contoh ketiga,
Jika fx sama dengan mutlak 2x minus 6, maka f minus 3 adalah. Nah, kita masukkan dulu minus 3-nya ke dalam x. Ya, sehingga di sini 2 dikali minus 3 minus 6 mutlak. Begitu ya. Sama dengan mutlak minus 6 minus 6. Sama dengan mutlak minus 12. Nah, minus 12 dimutlakan hasilnya adalah positif 12. Soal berikutnya, nilai dari mutlak x kuadrat plus 2x plus 1 untuk x sama dengan minus 2. Ini pun sama, kita masukkan dulu x sama dengan minus 2-nya ke dalam nilai x kuadrat plus 2x plus 1. Maka ini sama dengan mutlak minus 2 kuadrat plus 2 dikali minus 2 plus 1. Sama dengan minus 2 dikuadratkan hasilnya adalah 4. Plus 2 dikali min 2 hasilnya min 4 plus 1. Ya. 4 dikurang 4 habis tambah 1, 1. Dan mutlak 1 hasilnya adalah 1. Soal selanjutnya. Untuk x lebih besar dari 2, bentuk aljabar dari mutlak 2 min x adalah. Jadi kita diminta menghitung atau menentukan bentuk aljabar dari mutlak 2 min x. Nah, di sini x-nya lebih besar dari 2. Kita coba saja x-nya sama dengan 3, begitu ya, karena 3 lebih besar daripada 2. Kemudian kita masukkan ke sini untuk mengecek apakah nilainya negatif atau positif, begitu. Jadi kalau 2 dikurang 3, maka hasilnya adalah negatif ya, negatif 1. Nah, kalau negatif, kita gunakan definisi dari nilai mutlak tadi. Bahwa nilai mutlak x itu bernilai positif kalau x-nya lebih besar dari 0 dan dikalikan dengan negatif kalau x-nya kurang dari 0. Nah, kita lihat di sini hasilnya negatif. Maka yang kita gunakan adalah ini. Sehingga nilai 2 min x ini kita kali dengan negatif ya. Hasilnya negatif 2 min x. Atau sama dengan negatif 2 plus x. Kita cari di pilihan jawaban itu sama dengan x min 2 ya. Jawabannya adalah yang E. Untuk menyelesaikan soal ini, kalian boleh menggunakan konsep jarak atau gunakan trik cepat seperti ini. Ya, misal ada nilai mutlak P sama dengan K, begitu. Nah, ini punya dua nilai bahwa P sama dengan K atau P sama dengan negatif K. Kalau di sini mutlaknya minus x minus 5, gitu ya. Maka mutlak x minus 5 sama dengan 8. Ini artinya x minus 5 sama dengan 8 atau x minus 5 sama dengan negatif 8. Jadi ini anggapannya P, ini anggapannya K, begitu ya. Nah, sehingga untuk yang pertama kita selesaikan x sama dengan negatif 5 pindah ke sebelah jadi positif sama dengan 8 tambah 5 sama dengan 13. Kemudian yang kedua negatif pindah jadi positif x sama dengan min 8 tambah 5 atau x sama dengan negatif 3. Nah, sehingga nilai x yang memenuhi persamaan adalah x sama dengan 13 atau x sama dengan min 3. Ini jawabannya. Ini diingat ya konsepnya. Yang satunya positif, yang satunya sama dengan negatif, begitu. Tentukan nilai x yang memenuhi persamaan mutlak x plus 2 sama dengan negatif 4. Nah, kalian harus ingat bahwasanya nilai mutlak itu hasilnya pasti positif atau 0. Nah, di sini hasilnya adalah negatif 4.
maka soal ini sudah bisa kita simpulkan tidak ada yang memenuhi atau TM. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan. Nah, untuk jenis soal seperti ini harus kita sederhanakan dulu ya. Di sini ada ruas sebelah kanan dan ruas sebelah kiri. Ada angka plus 1 ya. Itu kita pindah dulu ke sebelah kanan ya. Jadinya negatif. Jadi sini minus 2 mutlak 3x minus 6 sama dengan minus 5 minus 1 berarti minus 6 ya. Kemudian ini perkalian kita pindah dulu ke sebelah kanan menjadi pembagi ya. Maka di sini mutlak 3x min 6 sama dengan min 6 dibagi min 2. Nah, minus dibagi minus positif ya, 6 bagi 2 3. Sehingga diperolehlah sederhananya mutlak 3x min 6 sama dengan 3. Kemudian soal ini kita selesaikan menggunakan definisi nilai mutlak, yaitu yang pertama kita ambil yang positif 3x min 6 sama dengan 3. Kemudian yang kedua kita ambil yang negatif 3x min 6 sama dengan negatif 3. Kita selesaikan, negatif 6 pindah ruas jadi positif 6. Jadi di sini 3x sama dengan 3 tambah 6. 3x sama dengan 9. Kemudian x sama dengan 9 bagi 3, hasilnya adalah 3. Penyelesaian pertama. Kemudian yang kedua, negatif 6 pindah ruas jadi positif 6. 3x sama dengan min 3 positif 6. 3x sama dengan positif 6 negatif 3 positif 3. Maka x sama dengan 3 bagi 3 nilainya adalah 1. Sehingga nilai x yang memenuhi persamaan adalah x sama dengan 1 atau x sama dengan 3. Soal berikutnya masih sama, kita sederhanakan dulu ya. Di sini ada mutlak minus 3, maka hasilnya adalah 3. Maka kita tulis mutlak x plus 4 min 4 kali 3 sama dengan 3. Mutlak x plus 4 min 12 sama dengan 3. Mutlak x plus 4 sama dengan min 12 pindah ruas jadi positif 12 tambah 3, 15. Nah, ini kita selesaikan menggunakan definisi nilai mutlak. Yang pertama ambil positif, x plus 4 sama dengan positif 15. Yang kedua ambil negatif, x plus 4 sama dengan negatif 15. Sehingga penyelesaian yang pertama, x sama dengan 15, positif 4 pindah ruas jadi negatif 4, maka x sama dengan 11. Dan yang kedua, x sama dengan min 15, min 4 sama dengan min 19. Sehingga nilai yang memenuhi adalah x sama dengan 11 atau x sama dengan min 19. Bagaimana? Mudah dipahami? Kita next ke contoh berikutnya. Tentukan nilai x yang memenuhi persamaan. Nah, untuk soal seperti ini, di sini bentuk kuadrat, maka kalian harus ingat konsep dari persamaan kuadrat ya. Kita misalkan saja, misal bahwa mutlak x plus 7 itu sama dengan P. Sehingga persamaan ini bisa kita ganti. Ya, kita ganti dengan P dulu. Maka di sini P kuadrat min 3P min 4 sama dengan 0. Ini adalah bentuk persamaan kuadrat. Kita faktorkan.
Dicari dua bilangan yang apabila dijumlah sama dengan negatif 3, apabila dikali sama dengan negatif 4. Maka hasilnya adalah negatif 4 dan 1 ya. Negatif 4 tambah 1 itu negatif 3. Negatif 4 kali 1 negatif 4. Nah, kalau sudah maka ini kita faktorkan ya. Satunya negatif 4, kemudian yang satunya adalah positif 1. Ya. Maka di sini P min 4 sama dengan 0 atau P plus 1 sama dengan 0. Maka P sama dengan 4 atau P sama dengan negatif 1. Nah, ingat seperti yang dijelaskan sebelumnya tadi, bahwa nilai mutlak itu yang diambil adalah yang positif. Maka yang kita gunakan yang positif, sementara yang satu tidak digunakan ya, karena dia tidak memenuhi. Nah, kita masuk lagi ke permisalan tadi, bahwa di sini P-nya sama dengan 4. Kemudian P tadi adalah mutlak X plus 7, sama dengan 4. Nah, ini kita selesaikan menggunakan konsep atau definisi dari nilai mutlak. Satunya kita anggap positif, 4, satunya kita anggap negatif 4 ya. Sehingga di sini X sama dengan 4 dikurang 7, X sama dengan negatif 3, atau X sama dengan negatif 4, negatif 7, X sama dengan negatif 11 ya. Sehingga nilai X yang memenuhi persamaan adalah X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan negatif 11. Nah, sampai sini bisa dipahami. Kita next ke slide berikutnya. Sekarang kita masuk pada tugas. Seperti biasa pada pembelajaran yang saya berikan, saya selalu memberikan tugas di akhir video pembelajaran. Di sini saya menyiapkan dua nomor tugas dengan soal yang pertama adalah menentukan hasil dari mutlak minus 12 dikurang mutlak minus 4, itu sama dengan berapa, begitu ya. Kemudian yang B-nya adalah, jika diketahui fx sama dengan mutlak 5x plus 3, berapa nilai f minus 1? Yang kedua, tentukan nilai x yang memenuhi persamaan. Nah, ini boleh kalian jawab menggunakan konsep garis bilangan atau langsung menggunakan trik cepat saja menggunakan definisi nilai mutlaknya. Ya, silahkan dikerjakan. Soal dikerjakan di buku tugas masing-masing, kemudian disetorkan di Google Classroom seperti yang sudah saya infokan di grup kelasnya masing-masing. Nah, selamat mengerjakan, selamat belajar. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dari paparan video pembelajaran sederhana yang saya buatkan untuk kalian. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. It's turning out to be a perfect day. I just wanna leave our normal lives behind us. So let's get lost now.